penghasilan di luar, gaya hidupnya di sini gitu kan, ya itu udah nggak dibanding matching gitu ya. dapat kerja remote, gaji Iya. luar negeri, tinggalnya di Jogja misalnya atau di mana. Itu kaya raya benar gitu ya. Harga jasa tuh nggak murah. Betul. Jadi ya kalau udah biasa salon, pijet, delivery makanan, apa namanya tuh kelas-kelas gym, kelas-kelas pilates semua mahal ya, goodbye. Langsung sengsara Potong gitu rambut ya, aja, Mas, gue dulu luar potong negeri. rambut Iya, setelah benar. setahun, Iya. setelah gondrong baru potong rambut, karena potong rambut mahal sekali di negara maju. Finance should be practical. Welcome to Financial Clinic. Ini dia podcast yang ngajarin segala hal tentang finansial tanpa bikin ribet. Saya dengan Wulan, trainer QM Financial bersama dengan Titis. dan Saya Miralda. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang seru banget tentang mending pindah negara. Emang rumput tetangga selalu lebih hijau? Nah, kita langsung bahas ya. Oke, ini seru nih gitu topiknya. Nah, sekarang tentang banyak yang bilang kalau pindah negara itu bakal life changing. Terus kan emang ada hashtag itu ya, mending kabur aja dulu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bener nggak sih rumput tetangga itu lebih hijau? Karena sebenarnya kayaknya nggak selalu begitu kan. Coba mungkin dari siapa? Mbak Titis dulu deh, boleh. Emang nggak Setuju selalu nggak? sih. Iya. Emang nggak selalu, udah pasti tuh rumput Berarti tetangga. juga pernah kan nih kalau Iya. di luar negeri juga gitu ya. Mungkin kebayang tuh kira-kira Iya. seperti apa sebenarnya di sana. Sebenarnya nggak selalu hijau, kelihatannya Oke. hijau, dan yang di sosmed itu Iya, kan iya. dia Yang enak-enaknya ya. penghasilannya of course bukan rupiah, dibawanya ke rupiah ya jelas aja, jadi wow gitu ya. Tapi yang kita dapetin di sana memang tanda petik cukup untuk hidup di sana. Yang secara layak gitu ya, layak decent gitu, decent Oke. gitu. Jadi ya nggak bisa tuh penghasilan di luar, gaya hidupnya di sini gitu kan, ya itu udah nggak dibanding matching kecuali gitu ya. dapat kerja remote, gaji Iya. luar negeri, tinggalnya di Jogja misalnya atau di mana. Itu kaya raya benar Oke, gitu oke. ya. Oke, Emi gimana nih? Kalau Emi kan memang pernah nih kerja di luar negeri walaupun mungkin bukan yang tinggal lama gitu ya. Pertama-tama ini podcast financial planning ya, bukan podcast politik. udah mau keceplos, mohon maaf. Nggak selalu lebih hijau, benar. Yang kayaknya banyak itu jangan dikonversi sama, benar kayak Mbak Titis ya. Jadi kalau mau hijau, jadi kayaknya mesti banyak-banyak riset sih, banyak-banyak dicek Oke. gitu. Kira-kira kalau gue pindah ke sana, gue dapat berapa? Kalau terdengarnya fantastis, bisa ada tawaran gitu, dicek dulu di sana biaya hidupnya berapa gitu kan. Jadinya di sini fantastis, tapi ya gitu deh nyampe sana. Oke. Nah, tapi nih mungkin biar lebih realistis, terus kita kan ini ya podcast financial gitu. Kira-kira apa sih yang harus disiapin gitu ya, baik dari segi finansial tapi mungkin ya dari hal-hal lain juga gitu ya, supaya kita tahu bener nggak sih kita siap untuk pindah ke luar negeri gitu. Boleh Emi Kalau di dulu. negara maju tuh kan yang beda banget mental kayaknya sih ya. Finansial satu hal, tapi Oke. finansial tuh selalu bisa dihitung, bisa dicek, dan layak nggak layak kelihatan. Tapi Oke. kalau menurutku sih siap mental juga penting sih. Kan Oke. kalau di Indonesia tuh apa-apa gampang ya. Maksudnya Oh, iya. Supportnya tersedia gitu. Ya pertama support Oke. system, keluarga, teman-teman ada. Terus udah gitu hal-hal yang sifatnya service di sini itu Ya, gampang ya. Maksudnya Dan terjangkau. Iya, harganya terjangkau. Misalnya kayak transportasi online, delivery makanan online, pijet, salon, olahraga. Pokoknya banyak banget deh hal-hal yang sifatnya service tuh di sini murah. Nah, kalau di tergantung luar negeri di mana Iya sih sih. sebenarnya. Tapi di banyak tempat itu harga jasa tuh nggak murah. Betul. Jadi ya kalau udah biasa salon, pijet, delivery makanan, kelas-kelas gym, kelas-kelas pilates semua mahal ya, goodbye. Langsung sengsara Potong gitu rambut ya, aja, Mas, gue luar dulu potong negeri. rambut Iya, setelah benar. setahun, Iya. setelah gondrong baru potong rambut, karena potong rambut mahal sekali di negara maju gitu. Jadi ya itu sih, terus kayak nggak ada mbak. Kalau yang bisa punya mbak ya, nggak ada mbak. Kalau ada yang biasa Terus ini kalau aku malah denger kadang-kadang orang jadi itu terpaksa bisa Iya, masak jadi sendiri, bisa, betul. terus terpaksa bahkan ada yang harus belajar potong rambut Pada- sendiri gitu ya. Make up. Nah, coba Mbak Titis gimana kalau waktu dulu pengalaman di luar atau ya mungkin yang dari yang nggak dialami gitu sekarang?
kalau ngeliat dari sekarang memang kan banyak nih orang-orang Indonesia gara-gara di sosmed juga Iya, sih iya, ya memang benar. jadi bisa bikin konten ya di Iya, sana iya, karena juga sekalian, belajar benar bikin ya, hal iya, iya, gitu ya. benar, Tapi betul. emang bener itu yang pertama kali seperti Emi bilang bahwa memang budaya itu ngaruh banget kebiasaan di Oke. sana. Cuaca kan juga di sini benar. cuma 2 kalau Iya, perginya betul. 4 itu Ke negara jangan 4 musim salah, bahaya 4 musim ya, gitu oke. ya. Baju segala macam itu kan juga keribetan sendiri. Oke. Kalau main salju lagi liburan enak ya, tapi kalau main salju lagi kerja sehari-hari enggak enak-enak ya. Ribet-ribet. Mau keluar aja kayaknya berapa lama Nyerok dulu, gitu ya, nyerok berapa dulu, lama. nyerok dulu Nyerok. gitu kan, capek Iya, banget. Betul. Dan juga apalagi kalau masih single mungkin pergi ke pindah ke luar Iya, iya. negeri lebih gampang tanda petik karena cuma bawa diri sendiri gitu kan. Tapi kalau Pindah sekolah kita gitu-gitu ya. udah satu keluarga dengan ada anak-anak yang masih usia sekolah, Oh. itu lagi Adjustment-nya akan lebih susah agak lagi. lebih susah. Oke. Kalau sakit tuh capek banget. Gue pernah bawa orang sakit ke emergency dan berbahasa Perancis gitu. Gue kayak, hah? Gue kayak gimana nih ya berbahasa Perancis. Tapi kayak maksudnya susah kan. Itu yang mental banget. Karena kita nggak punya, kalau di sini kan mungkin ada saudara, keluarga, dokter yang kenal dan betul, lain-lain. betul. Jadi settle-nya itu susah sih menurut gue. Oke. Nah mungkin balik lagi karena kita kan podcast finansial gitu ya. Iya, Tapi iya, mungkin iya. boleh nggak apa sih yang harus disiapkan dengan lebih detail kalau dari sisi finansial sebelum kita memutuskan gitu loh. Siap nggak sih kita pindah ke luar negeri? Ya Oke. aside from mental dan lain-lain Iya, gitu ya. iya. Ya standar ya itu harus kasnya ya cash flow-nya Oke. lo harus tahu biaya hidupnya di sana berapa. Oke. Istilahnya misalnya mungkin apartemen dulu belum bisa Iya. itu ya. Ini berarti istilahnya buat orang yang mau udah dapat tawaran kerja, Iya, sebaiknya kemudian begitu. mau pindah ke sana, Iya. tetap harus nyiapin kayak modal awal dulu, Iya. misalnya Betul. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu atau gimana? Betul. Sebelum oke. nerima tawaran kerja aja kan harus Iya ngitung sih, dulu. benar-benar. Berapa tuh biaya hidup di sana. Terus nanti part of the deal-nya misalnya udah berkeluarga betul, nih ya, betul. mau bawa keluarga atau Oke. tetap single gitu. Terus Maksudnya sanggup sendiri. nggak uangnya Exactly. gitu. Jadi itu part of the deal ketika mau sign kontrak itu mau gimana packagingnya. Oke. Terus jangan lupa izin tinggal untuk di beberapa negara kan ada pajak waktu. dan segala macam. Itu pun juga harus dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelum signing atau moving ke sana. Oke. Idealnya sih kalau menurut aku pribadi nih rasanya ya mungkin harus ada dana standby itu 12 bulan minimal Malah ya. 12 bulan gitu. Ya nggak sih? Takutnya kalau ada apa-apa Kan gini, kalau Tergantung tawaran uang juga kali ya. kalau uangnya ada, at least berarti cuma perlu deal sama masalah-masalah non finansialnya. Oke, ya betul. Kalau misalnya uangnya ngepas, Ngepas, iya. berarti kan double-double Iya, bulannya kan. benar-benar. Terus pokoknya harus cukup longgar, ya setahun itu mungkin contoh aja sih gitu. Terus tapi juga kadang-kadang ada yang memutuskan untuk pindah dulu baru Nah nyari itu, belakangan. kayak kalau itu akan lebih bahaya ya, kayaknya Iya, harus banyak yang lebih disiapin lebih ya. susah. Terus juga pokoknya dan satu lagi sih jangan diusahain jangan pakai banyak yang minjem uang dulu gitu loh Oh, iya. buat Oh, pergi. iya, iya. Nah itu kayaknya jangan deh diusahain nggak gitu ya. Oke. Jadi Jadi tadi mungkin ada 2 hal gitu ya, bahwa satu kalau kita udah dapat offer kerjanya nih, kita apply dari sekarang, itu lebih ke yuk hitung dengan detail Oke. nih, jumlah yang di offer, Riset. scope-nya yang di offer itu cukup nggak untuk membiayai hidup sendiri atau misalnya dengan keluarga di luar negeri. Iya. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau ada yang mau nekat nih gitu ya, maksudnya kayak kan kadang-kadang sekarang ada ya, maksudnya coba aja dulu ke sana, mungkin ada tawaran kerja cuma sebentar, terus pakai izin kerja yang sementara. Tapi habis itu kalau dia mau terus-terusan tinggal di sana itu gimana? Nah itu berarti yang tadi Mbak Titis mungkin bilang, makanya wah kalau seperti itu 12 bulan nih karena memang bahkan belum ada job offer yang permanen gitu Iya, kan. betul. Oke, tapi kalau udah ada job offer yang lebih tetap memang kontrak setahun, 2 tahun itu mungkin lebih gampang hitung-hitungannya gitu ya. Mudah-mudahan sih gak ada yang protes ya. Nekat aja, kalau nggak nekat kapan mulainya. Well, karena ini adalah kelas finansial ya, jadi kita harus siap-siap, jangan nekat aja. Itu sih bottom line-nya jangan sampai salah kan ya. hashtagnya kabur aja dulu bukan nekat aja dulu. Iya, Coba betul, coba betul, betul. diperbaiki Betul. dulu, diperbaiki. Tapi tetap mindful Setuju. gitu ya. Ah, betul. Oke. Nah sekarang mungkin balik lagi nih ke hal yang non finansial atau mungkin finansial tapi pas udah di sana gitu ya. Jadi pas sudah di sana. Tadi kan udah sempat disebut beberapa hal gitu ya. Ya mungkin kalau yang tadinya nggak biasa masak tetap harus gimana pun juga harus masak gitu ya di beberapa negara karena kalau nggak masak boncosnya luar biasa gitu kan. Tapi apalagi di luar itu yang mungkin menurut Mbak Titis, Mbak Emi kira-kira apa sih yang harus disiapkan, skill apa nih tambahan selain kalau menurutku yang wajib tuh skill masak, nggak mau gitu, yang lain apa kira-kira? Sebelum nyampe skill kayaknya gini, kan kita
biasa tuh ya ngitungin cash flow. Kan berarti ada cash flow di tempat asal, terus udah riset, terus aktualnya kayak apa sih gitu. Jangan-jangan waktu itu dapat datanya outdated atau ternyata beda atau apa. Ya kalau ternyata pas dikerjain sanggup makan di luar tiap hari dengan gaji dikasih nggak apa-apa juga, bebas aja. Tapi maksudnya jadinya kayak waktu adjustment ngecek dulu. Jadi aktualnya seperti apa ya, terus harus bikin penyesuaian kan ya gitu. Nah kalau skill, menurut aku semua skill di bidang jasa yang di negara maju rata-rata mahal tuh akan berguna. Kalau nggak untuk menolong diri sendiri, untuk buka jasa untuk orang lain gitu. Kayak aku tahu banyak banget yang bisa masak untuk orang-orang yang nggak bisa masak, ya buka catering gitu. Terus atau misalnya potong rambut, dandan dan lain makeup dan lain-lain yang emang mungkin nanti dipakai sama orang Indonesia di sekitar dan lain-lain. Jadi skill apapun jadi berguna sih ya, maksudnya karena mungkin akses ke service gitu mahal ya. Jadi di luar, di negara maju sih nggak semua luar negeri kayak gitu juga ya. Mungkin ada juga negara-negara yang mungkin agak lebih mirip sama Indonesia. Tapi kalau kita bicara negara maju emang jadi berguna banget sih. Apapun kalau bisa skillnya sebenarnya itu ya. Jadi yang malah life bisa skills. dikonversi Jadi penghasilan tambahan. gitu Extra ya. income, Tapi betul. mungkin ini ya, maksudnya on that note gitu, bahwa tapi kan kalau di beberapa negara maju nggak gampang ya dapat izin, bahwa kayak mau jualan makanan aja kayak izinnya tuh berlapis dan lain-lain. Mungkin ujung-ujungnya ya udah sesama orang Indonesia lebih kayak yuk saling bantu yuk gitu. Jadi mungkin nggak bisa tuh jualan yang sedikit lebih komersial tuh, kayaknya di beberapa negara hati-hati juga gitu ya teman-teman. Jangan sampai jangan sampai salah arah juga, nanti malah bisa bermasalah sama urusan legalnya gitu ya. Oke, Mbak Titis tadi mau ditambahin nggak? Enggak sih, gara-gara tadi ngomongin legal itu, tapi bener deh kalau bisa sih secara legal harus jejak dulu ya, agak bahaya nanti kalau sampai diusir-usir atau diuber-uber sama itu kan ribet ya izin aku juga tinggal jadi kebayang itu. bahkan mungkin bukan soal legal aja, tapi aku baca nih di salah satu negara Asia Timur gitu ya, itu juga kita harus mempelajari banget budayanya, culture setempat seperti apa, karena ada di beberapa tempat yang aku dengar bahwa ini tuh kayak anak-anak main-main seperti biasa di Indonesia dengan level keributan yang menurut kita masih aman banget, ternyata itu jadi masalah sama tetangga, dilaporin, bisa jadi polisi datang gitu. Dan bener nggak sih, maksudnya ada pernah dengar cerita kayak gitu nggak? Aturan kayak gitu memang harus jadi rumah diperhatiin. tetangga nggak hijau nih gitu ya. Jadi ya gitu ya, maksudnya ternyata banyak hal yang di satu sisi kita memuja, oke, iya emang enak banget di negara itu kalau liburan, kalau mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Tapi kalau kayak tadi dibilang, kalau buat kerja 1 tahun, 2 tahun dan lebih lama, bisa jadi tidak sehijau yang kita bayangkan di awal gitu kan. Betul. Jadi realistis aja menjejak bumi gitu ya. Jadi ada memang beberapa kemudahan kayak yang tadi diceritakan di awal, itu di Indonesia tuh udah surga dunia banget gitu ya. Tapi again, kalau ada uangnya ya kan. Nah, jadi di Indonesia ataupun di luar negeri sebenarnya itu pilihan yang sama-sama baik gitu ya. Tidak ada yang mungkin di sana selalu lebih hijau, tetapi berarti kita harus pintar ngatur uangnya. Betul. Nah, jadi gimana kalau mau ngatur uang lebih baik harus kemana? Ikutin kelas-kelas ikutin kelas-kelas kita enggak ya? Kita ada kelas-kelas buat ngatur keuangan ya, kelas-kelas basic yang dimana teman-teman bisa mulai tadi terusan cash flow, terus nanti sampai ke investasi juga. Sebenarnya siapa aja sih perlu ya, tapi terutama kalau misalnya ada keinginan keluar negeri, kayaknya perlu deh. Pastiin finansial kita udah beres dulu. Makanya tadi ikutan kelas-kelas di QM Academy itu tuh berjenjang teman-teman. Jadi ada kelas basic, intermediate, advance, elective. Nah itu macam-macam banget topiknya. Termasuk misalnya untuk bahas ini nih, misalnya kitanya, aduh kayaknya keluar negeri males deh, tapi mau anak sekolah di luar negeri. Nah itu ada kelas dana pendidikan misalnya. Atau mungkin ada yang mempertimbangkan pensiun katanya enak nih di luar negeri di beberapa negara. Ada yang nyebut apa waktu itu New Zealand gitu ya, atau negara lain. Nah itu kan ada juga beberapa negara yang ngasih kayak insentif ya gitu. Nah itu mungkin bisa dipelajari lagi, tapi lagi-lagi uangnya butuh berapa. Nah supaya kita ngatur uangnya lebih benar, ikutlah kelas-kelas di QM Academy. Sampai ketemu. Nah mungkin itu ya, jadi pesan kita bahwa apakah mending pindah negara, ya udah dicek dulu aja gitu ya, karena tidak selalu rumput tetangga lebih hijau. Di Indonesia juga banyak kenyamanan, tapi kunci yang paling penting adalah tetap kita harus bisa atur keuangan kita. Setuju. Supaya mau di Indonesia ataupun di luar negeri kita tetap akan baik-baik saja. Oke. Itu aja kayaknya untuk episode kali ini. Terima kasih Mbak Emi, Makasih. makasih Mbak Titis. Sampai ketemu lagi.